Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggita Nauli dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Akuntansi bab 21, yaitu strategi pengembangan SIA. Nah, perusahaan telah mengalami kesulitan-kesulitan ketika mengembangkan sebuah sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pengembangan ada banyak sehingga proyek menumpuk selama bertahun-tahun. Yang kedua, para pengguna merasa bahwa SIA yang baru tidak memenuhi kebutuhannya. Ketiga, pengembangan berlangsung sangat lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, para pengguna tidak mampu memspesifikasikan kebutuhan mereka karena mereka tidak mengetahui hal sebenarnya. Mereka butuhkan atau mereka tidak dapat mengomunikasikan kebutuhan ke para pengembang sistem. Yang terakhir, perubahan sulit dibuat setelah persyaratan diberlakukan. Jika pengguna terus mengubah persyaratan, SIA mungkin tidak akan pernah selesai. Memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan dan konferensi, majalah, industri, internet, atau dari buku telepon. Memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Permintaan untuk proposal. Sebuah permintaan bagi para vendor agar menawarkan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan khusus sebuah perusahaan. Penggunaan permintaan untuk proposal ini penting karena yang pertama menghemat waktu, yang kedua menyederhanakan proses pembuatan keputusan, yang ketiga mengurangi kesalahan, yang keempat menghindari potensi untuk ketidaksepakatan. Nah, berikut ini kriteria evaluasi perangkat keras, perangkat lunak, dan vendor. Pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Ketika memanfaatkan pengembangan luar, perusahaan harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan. Seperti yang pertama, dengan cermat memilih pengembang yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, menandatangani sebuah kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang. Yang ketiga, merencanakan proyek secara detail dan secara berkala mengawasi tiap langkah dalam proses pengembangan. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan berkala. Dan yang terakhir ada mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas sampai proyek tersebut diterima. Perangkat lunak yang dikembangkan penggunaan akhir. Contoh pengembangan penggunaan akhir yang sesuai, yang pertama ada memuat informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab query dalam satu waktu. Yang kedua, menjalankan analisis sensitivitas, bagaimana jika atau analisis tersebut. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem database. Yang keempat, menyiapkan jadwal seperti jadwal depresiasi atau amortisasi pinjaman. Nah, mengalihdayakan sistem. Pengalih-dayaan mempekerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Beberapa keuntungan signifikan atas pengalihdayan. Yang pertama ada sebuah solusi bisnis. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Yang keempat, biaya yang lebih rendah. Yang kelima, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah. Dan yang terakhir ada lebih sedikit waktu pengembangan. Nah, perusahaan yang melakukan pengalihdayan sering mengalami beberapa kekurangan seperti ketidakstabilan. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Yang ketiga, peningkatan risiko. Yang keempat, sistem yang tidak valid. Yang kelima, tujuan yang tidak terpenuhi. Dan yang terakhir ada layanan yang buruk. Nah, manajemen proses bisnis
Beberapa prinsip penting yang mendasari manajemen bisnis adalah yang pertama itu proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. Yang ketiga, proses bisnis haruslah dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Nah, sistem manajemen proses bisnis memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, ada sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi, termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, alat-alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. Dan yang terakhir itu ada pengalokasian untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar, dan file elektronik lainnya. Yang kedua ada prototyping, sebuah pendekatan terhadap desain sistem yang model kerjanya yang disederhanakan atau prototip. Sebuah S1 dikembangkan. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk mengembangkan sistem dari prototip. Nah, yang ini berikut kondisi yang mendorong penggunaan prototyping. Nah, keuntungan prototyping ini, yang pertama itu keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Yang kedua, waktu pengembangan yang lebih cepat. Yang ketiga, lebih sedikit kesalahan. Yang keempat, lebih banyak peluang bagi perubahan. Dan yang terakhir, lebih murah. Sedangkan kerugian prototyping ini, yang pertama, waktu penggunaan yang signifikan. Yang kedua, penggunaan yang kurang efisien atas sumber daya sistem. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup. Dan yang terakhir, reaksi perilaku yang negatif. Nah, rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Alat-alat CAS menyediakan sejumlah keuntungan penting seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghemat biaya, peningkatan prosedur pengendalian, dan dokumentasi yang disederhanakan. Beberapa masalah yang lebih luas dengan teknologi CAS meliputi 1. Inkompatibilitas, kedua biaya, yang ketiga ekspektasi yang tidak terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.